Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Khairul Azwar dengan NIM 2105 11106. Saya dari kelas R3 semester 2 akan menjelaskan perancangan rangkaian digital kombinatorial. Pengertian sistem atau rangkaian. Sistem digital merupakan sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang mempunyai sifat tidak tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan pecahan, integer, dan pecahan. Rangkaian elektronika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika yang baik pasif maupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal atau bisa disebut signal processing. Rangkaian digital atau rangkaian logika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Berikut beberapa gerbang logika yang akan digunakan dalam rangkaian kombinatorial. Rangkaian kombinatorial akan menggunakan 3 gerbang, yaitu yang pertama gerbang OR, yang kedua gerbang AND, dan yang ketiga gerbang NOT. Saya akan menjelaskan apa itu gerbang OR. Gerbang OR adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai satu output dan 2 atau lebih output, di mana output dari gerbang logika OR akan mempunyai nilai 1 apabila satu atau lebih inputnya mempunyai nilai 1. Gerbang OR disimbolkan dengan gambar berikut. Tabel kebenaran gerbang OR, jika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka Z-nya 0. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Yang kedua, apa itu gerbang AND? Gerbang logika AND merupakan gerbang yang memiliki sifat keluaran mengalihkan antara masukan yang satu dengan yang lain, sehingga hanya ada satu keluaran dari hasil kali perkalian tersebut. Gerbang AND disimbolkan dengan gambar berikut ini. Tabel kebenaran gerbang AND, jika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 0. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka Z-nya 0. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Yang ketiga, apa itu gerbang NOT? Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik atau inverter memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya. Karena dalam logika tegangan hanya ada 2 kondisi, yaitu tinggi dan rendah, atau bisa disebut 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya, mengubah 0 menjadi 1. Gerbang NOT disimbolkan dengan gambar di atas. Tabel kebenaran gerbang NOT yaitu jika X-nya 0, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, maka Z-nya 0. Di sini saya akan menjelaskan apa itu product term dan sum term. Product term atau bisa disebut min term dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama baris dengan keluaran 1 pada tabel, yang kedua berbentuk perkalian, yang ketiga operasi AND. Contohnya A
kali B, X negasi kali Y kali Z negasi. Sum term atau bisa disebut max term itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama baris keluaran 0 pada tabel, yang kedua bentuk penjumlahan, yang ketiga operasi OR. Contohnya F tambah S, P tambah Q tambah R. Cara mendapatkan fungsi boolean atau COP dan POS. COP atau bisa disebut sum of product term itu akan menjumlahkan semua minterm. Contohnya F dalam kurung A, B, C sama dengan A negasi, B negasi, C tambah A negasi, B, C negasi ditambah A, B negasi, C negasi. Maka hasilnya akan F dalam kurung A, B, C sama dengan minterm buka dalam kurung 1, 2, 4. Sedangkan POS atau bisa disebut product of sum term mengalihkan semua max term. Contohnya F dalam kurung A, B, C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C dikali dalam kurung A tambah B negasi ditambah C negasi dikali dalam kurung A negasi ditambah B ditambah C negasi dikali dalam kurung A negasi ditambah B negasi ditambah C dikali A negasi ditambah B negasi ditambah C negasi. Maka F dalam kurung A, B, C sama dengan max term dalam kurung 0,3, 5, 6, 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keymap. Keymap atau bisa disebut Karnaugh map atau peta Karnaugh merupakan penyederhanaan term demi term, ekspresi atau fungsi boolean menggunakan tabel atau grafis. Yang perlu diperhatikan dalam keymap yaitu jumlah variabel, yang kedua fungsi boolean, yang kedua fungsi boolean dengan maksimal 6 variabel, yang ketiga maksimal 2 variabel per baris, yang keempat itu maksimal 2 variabel per kolom, yang kelima term biasanya digunakan untuk penyederhanaan minterm. Yang pertama itu label kolom dan baris, yang kedua itu variabel-variabel input, yang ketiga disusun secara kode Gray. Prinsip penyederhanaan keymap. Keymap itu bisa disebut tetangga sel. Tetangga suatu sel adalah sel-sel yang bersebelahan secara kolom atau baris atau kedalaman, atau bisa disebut pada 3 dimensi. Sel-sel diagonal bukan tetangga. Setiap sel yang bertetangga hanya berbeda, atau bisa disebut Hamming distance. Satu literal atau bisa disebut bit. Setiap sel memiliki maksimum 6 tetangga. Kelompokan sel yang bertetangga sebanyak 2n. Maka akan mengeliminasi sebanyak n literal. Satu sel tanpa tetangga yang sama outputnya sama dengan tidak mengeliminasi literal apapun.
Jika dua sel sama dengan mengeliminasi satu literal, 4 sel sama dengan mengeliminasi 2 literal, 8 sel sama dengan mengeliminasi 3 literal, 16 sel sama dengan mengeliminasi 4 literal, dan 32 sel sama dengan mengeliminasi 5 literal. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana gambar langkah-langkah membuat rangkaian. Yang pertama itu ada display segmen, yang kedua spesifikasi atau bisa disebut analisis kebutuhan sistem atau rangkaian. Yang ketiga itu tabel 1 dan 0. Yang keempat ekspresi boolean. Yang kelima hasil penyederhanaan dengan metode KeyMap. Yang keenam hasil rangkaian. Display segmen di sini dibagi menjadi banyak, yaitu yang pertama ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S0, dan S9. S8 dan S9. Dan ada SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Spesifikasi analisis kebutuhan sistem atau rangkaian. Di sini saya menggunakan 13 kosakata. Yang pertama itu kosakata huruf R. Di sini saya menggunakan hanya 5 kolom, yaitu yang pertama kolom S1, S9, SA, SE, dan SF. Yang kedua, di situ ada huruf U yang membutuhkan 5 kolom, yaitu S3, S4, S5, SA, dan SE. Dan yang ketiga itu ada L. L itu hanya memerlukan 3 kolom, yaitu S6, SA, dan SE. Dan yang keempat itu juga sama, ada huruf L, dan di situ hanya memerlukan 3 kolom, yaitu S6, SA, dan SE. Di kelima itu saya mempunyai huruf Y, yaitu saya hanya memerlukan 3 kolom, yaitu S9, SB, dan SE. Di keenam itu ada strip, hanya membutuhkan 3 kolom, yaitu S8, SC, dan SE. Di ketujuh itu ada huruf C, saya menggunakan 4 kolom, S2, S3, S4, dan S5. S8 itu ada, di ke-8 itu ada H, saya membutuhkan 5 kolom, yaitu S3, S4, SA, SC, dan SE. 9 itu saya ada huruf A, itu hanya memerlukan 3 kolom, yaitu S2, S3, dan S4. 10 itu ada E, saya memerlukan 4 kolom, yaitu S2, S3, S4, dan S5. 11 itu ada R, saya membutuhkan 5 kolom, yaitu S1, S9, SA, SE, dan SF. 12 itu ada U, saya membutuhkan 5 kolom, yaitu S3, S4, S5, SA, dan SE. 13 itu ada L, saya memerlukan 3 kolom, yaitu S6, SA, dan SE. Di sini contoh tabel 1 dan 0 sama seperti spesifikasi atau bisa disebut analisis kebutuhan. Dan kita menerapkan spesifikasinya itu di tabel 1 dan 0. Setelah menentukan tabel 1 dan 0, kita membuat ekspresi booleannya. Dan setelah sudah membuat ekspresi boolean, kita tentukan
hasil penyederhanaan dengan metode KeyMap-nya. Di sini hasilnya, dan setelah kita sudah menentukan penyederhanaan dengan metode KeyMap atau bisa disebut mengeliminasi, di sini ada hasil rangkaiannya. Kita merangkai suatu rangkaian, dan di sini saya akan melihatkan gambar-gambar, gambar demi gambar, huruf demi huruf rangkaian digital. Yang pertama itu ada inputnya 10001 akan menampilkan karakter R. Yang kedua itu inputnya 10010 menampilkan karakter U. Yang ketiga itu 10011 menampilkan karakter L. Yang keempat itu inputnya 100 menampilkan karakter L. Yang kelima itu inputnya 10101 menampilkan karakter Y. Yang keenam itu 10110 menampilkan karakter strip. Yang ketujuh inputnya 10111 menampilkan karakter C. Yang kedelapan itu inputnya 11000 menampilkan karakter H. Yang kesembilan inputnya 11001 menampilkan karakter A. Yang ke-10 inputnya 11010 menampilkan karakter E. Yang ke-11 inputnya 11011 menampilkan karakter R. Dan yang ke-12 inputnya 11001 menampilkan karakter U. Dan yang ke-13, yang terakhir itu inputnya 11101 menampilkan karakter L. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.